Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan semuanya telah nonton di channel kami. Dan kali ini kami akan membahas tentang salah satu proses di water treatment plant PLTU, yaitu di koagulasi dan flokulasi. Kita cari dulu. Nah, untuk teman-teman yang ingin mencari di Google, bisa menambahkan kata kunci web kami agar langsung tertuju ke web. Nah, ini langsung tertuju ke web ketika diketikkan salah satu kata kunci. Penjelasan untuk koagulasi, koagulan, flokulasi, flokulan, sedimentasi, clarifier. Kata-kata ini pasti tidak asing lagi untuk istilah-istilah di proses pengolahan air, di semua proses pengolahan air. Dan kali ini kami akan berbagi pengalaman di PLTU. Untuk koagulasi sendiri itu sebenarnya adalah proses reaksi kimia antara suspended solid dengan chemical agent, yaitu koagulan, di mana koagulan ini memiliki sifat bisa menarik ion-ion yang ada di air umpan, sehingga suspended solidnya bisa lebih mengumpul dan membesar. Sedangkan flokulasi ini sebenarnya hanya pembantu koagulan. Sebenarnya kata istilah flokulan itu tidak ada, yaitu yang ada adalah koagulan aid, yaitu membantu kinerja koagulan, di mana prinsip dari flokulan ini adalah menambah massa, sehingga suspended solid yang telah terkumpul tadi itu bisa massanya lebih besar dan bisa terendapkan secara otomatis karena ada gaya gravitasi. Kemudian untuk proses keseluruhannya itu disebut dengan sedimentasi atau pengendapan, dan terjadi di bak pengendapan atau umumnya di clarifier. Seperti itu, teman-teman. Untuk proses pengolahan air sendiri itu pada umumnya menggunakan air laut, yaitu karena melimpahnya bahan baku dibandingkan dengan air sungai, maka digunakan air laut. Namun ketika akan digunakan itu tidak langsung diproses, namun harus ada pretreatment khusus agar sifat dari air laut yang korosif itu bisa terminimalisir, yaitu meliputi aerasi, yaitu penambahan oksigen terlarut atau udara di dalam badan air, yaitu dengan memberikan gelembung-gelembung atau injeksi udara pada badan air. Kemudian ada softening, yaitu ada pelunakan air. Kemudian pH adjustment, yaitu untuk buffering pH. Kemudian chlorination, yaitu penambahan injeksi klorin. Kemudian ada koagulasi, flokulasi, dan sedimentasi, yaitu yang prinsip utamanya adalah pengendapan. Kemudian ada multimedia filter, yaitu membantu penyaringan lebih lanjut. Kemudian ada dechlorination, yaitu injeksi klorin yang ada di depan tadi itu dilakukan minimalisir kembali agar tidak masuk ke proses selanjutnya, dan kemudian didapatkan clean water. Untuk penjelasan dari masing-masing item, yaitu untuk air laut sendiri mengapa digunakan sudah dijelaskan di depan, dan ketika mau masuk ke water treatment plant itu harus dilakukan minimalisir kadar garam yang sering disebut desalination. Dan teman-teman bisa mencari lebih tahu tentang macam-macam dari desalination dan prosesnya, itu bisa di web kami dan juga di YouTube channel kami. Kemudian untuk aerasi sendiri seperti tadi sudah dijelaskan, yaitu penambahan udara atau oksigen ke dalam badan air. Kemudian untuk softening sendiri itu dilakukan karena memang sifat dari air laut sendiri itu adalah high hardness. Yang maksudnya di sini adalah hardness kesadahan, di mana banyak mengandung senyawa karbonat, bikarbonat, kemudian kalsium, magnesium, dan juga sulfat. Nah, umumnya softening sendiri itu
ada dua, yaitu bisa secara fisikal, kemudian secara chemical. Yang umum di PLTU itu adalah dilakukan secara chemical karena lebih cepat prosesnya, yaitu dengan penambahan soda as. Di mana ketika air laut itu diinjeksikan soda as akan didapatkan kalsium karbonat yang memiliki fase lumpur, di mana bisa terendapkan dan juga dihasilkan sodium sulfat. Kemudian pH adjustment sendiri itu dilakukan untuk menjaga range pH itu di sekitaran 7-8. Jadi agar tidak merusak peralatan, dan umumnya untuk asam adjustment, yaitu jika pH-nya terlalu tinggi itu diinjeksikan asam, itu biasanya menggunakan HCl dan asam sulfat. Kemudian untuk basa adjustment, yaitu ketika pH itu drop turun, itu bisa diinjeksikan menggunakan soda as, kemudian natrium hidroksida, dan juga kapur, seperti itu. Dan untuk reaksi kimia, yaitu bahan-bahan tersebut ketika menggunakan koagulan beberapa tipe, itu bisa dilihat di web ini, teman-teman. Yaitu bisa menggunakan yang aluminium base, yaitu yang tawas, kemudian ferrous sulfat, itu detail ada di sini. Untuk chlorination sendiri, karena air laut itu banyak mengandung mikroorganisme dan biota laut, yaitu bisa seperti tritip, kemudian kerang, ganggang, lumut, maka ketika itu menempel di peralatan itu akan mengganggu proses operasi, sehingga harus dilakukan penghambatan pertumbuhan. Dan umumnya menggunakan injeksi klorin dalam fase NaOCl, sodium hipoklorit. Itu bisa beli kemudian diencerkan, dan juga bisa menggunakan sistem EC plant, yaitu electrochlorination plant, yaitu memanfaatkan elektrolisis dari air laut untuk menghasilkan NaOCl. Nah, kemudian untuk sistem koagulasi flokulasi sendiri, yaitu untuk koagulasi sudah saya jelaskan tadi di awal, dan di sini memiliki ciri-ciri utama, yaitu pengadukannya yang cepat. Jadi syarat turbulen itu harus terpenuhi untuk koagulan, karena koagulan ini adalah ada reaksi kimia antara suspended solid dengan bahan kimia, sehingga harus cepat, sehingga semua badan air homogen dan akan terikat suspended solidnya sehingga bisa mengumpul. Kemudian menggunakan static mixer, jadi untuk membantu homogenisasi itu bisa menggunakan static mixer atau agitator jika itu di dalam pond, seperti itu. Static mixer ini umumnya jika itu bentuknya di pipa, gitu, mengalir di pipa, sehingga untuk membuat turbulen itu dibuat static mixer. Kalau agitator umumnya di vessel. Kemudian untuk waktu efektif pembentukan fog itu sangat cepat, yaitu kalau pengalaman kami itu 20 detik sampai 1 menit itu sudah mulai terbentuk ikatan-ikatan suspended solid, gitu ya. Jadi melayang-layang berwarna kecoklatan gitu. Nah, ini ada beberapa tipe dan juga karakteristik, jadi teman-teman bisa membaca detail. Dan yang umum dipakai di PLTU itu ya ini, untuk yang tawas ini, dan pH efektifnya itu di 6-8, sehingga air umpan yang masuk ke clarifier itu harus di standarkan dulu, di adjust dulu, sehingga tawas yang diinjekkan itu akan efektif. Ini ada beberapa macam tipe koagulan. Ini ada sistem standar jar test. Jadi jar test ini sendiri itu adalah percobaan, trial percobaan menggunakan beberapa variabel, dan sifatnya ini adalah secara mini plan. Jadi mengkonversi secara real plan dikonversikan ke mini plan, seperti itu. Ini untuk flokulasinya itu adalah lanjutan dari proses koagulasi, di mana memang
flokulan atau koagulan add sendiri ini sifatnya adalah lebih ke menambah massa, sehingga vlog atau butiran halus dari lumpur itu akan mudah dengan sendirinya jatuh atau terendapkan dengan bantuan gaya gravitasi. Untuk di PLTU sendiri ini umumnya menggunakan sekat overflow atau underflow, dan juga biasanya ditambahkan dengan pengadukan lambat yaitu kurang dari 40 rpm, sehingga vlog-vlog halus yang terbentuk itu tidak pecah karena halus, kemudian akan terikat tebal, membesar, kemudian terendapkan. Dan waktunya ini cukup lama, yaitu 20-60 menit, sehingga membutuhkan waktu, dan untuk mengakalinya dibuatlah sekat underflow overflow agar air itu lebih lama di dalam bak pengendapan. Ini ada banyak teori yang dipakai. Kemudian untuk sedimentasi sendiri, itu umumnya menggunakan clarifier untuk pengendapannya, yaitu bisa bertipe incline plate, kemudian rectangular circular, kemudian ada circular clarifier. Ini ada beberapa tipe, dan yang umum ada di PLTU itu adalah yang sistem lamela atau incline plate. Dan yang tipe menggunakan material baja ini biasanya umumnya PLTU yang kecil. Kami juga pernah menemui ini. Tapi yang lebih banyak itu adalah menggunakan pon, yaitu pon yang menggunakan semen. Itu yang lebih banyak ditemui. Kemudian untuk multimedia filter sendiri, itu umumnya ada 3 materi, yaitu ada pasir silika, kemudian batu, dan juga activated carbon. Dengan fungsi utamanya adalah mengikat kandungan Fe, Mn, dan juga suspended solid, serta bau tidak sedap yang masih lolos dari clarifier. Kemudian untuk dechlorination sendiri, itu umumnya menggunakan sodium metabisulfit, karena sifat dari klorin ini yang bisa mengoksidasi dari membran reverse osmosis, maka harus dilakukan minimalisir, sehingga nanti air keluaran dari bak pengendapan atau clarifier itu bisa diterima langsung oleh sistem membran reverse osmosis. Dan jika teman-teman ingin mendownload jurnal ilmiah yang pernah kami buat, ini bisa juga diklik untuk linknya ini. Sekian penjelasan dari kami. Jika ada pertanyaan atau tambahan atau masukan, silahkan komentar di kolom komentar yang telah diberikan. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.